Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad nabina binuru hadina Makkah habibin nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Ikuti usulnya orang Wahabi. Kalau kita ikuti usulnya orang Wahabi yang mengatakan bahwa amalan yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak dibuat, tidak disuruh oleh Nabi SAW dan tidak dibuat oleh sahabat dan seterusnya dan tabi'in di tiga zaman itu. Walaupun usul ini juga usul pelan-pelin itu. Tapi kalau kita ikuti mereka, berarti lomba azan itu haram hukum, bid'ah, sesat. Amalan lomba azan haram, yang menjadi panitia untuk diselenggarakan itu lomba azan juga semua adalah ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Berarti semua berdosa. Paham tidak? Kalau ikuti orang Wahabi. Kenapa? Karena dalam Islam azan itu disyariatkan untuk memanggil orang sholat. Sebagaimana kita tahu bersama kisah di mana azan disyariatkan atau kisah kapan azan disyariatkan. Satu ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana cara memanggil orang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang wahyu itu turun langsung kepadanya, tetapi beliau tidak jarang. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya sama sahabat, bagaimana cara panggil orang sholat? Ada yang bilang pukul toleng-toleng saja. Ada yang bilang saat masuk waktu bakar api, nyalakan api, dan lain-lain. Maka Rasulullah SAW tidak memutuskan berdasarkan usulan para sahabat saat itu. Kenapa? Karena yang mereka usulkan itu, cara-cara yang mereka usulkan itu, cara-cara yang sudah dipraktikkan oleh orang-orang di luar Islam. Maka beliau tidak menerima itu usulan. Selesai itu bubar, kemudian kembali lagi, masing-masing pulang. Dari sekian sahabat tadi, ada dua yang Allah kasih petunjuk dalam mimpinya itu. Satu Abdullah bin Zaid, yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka saat mereka tidur, di dalam tidurnya itu mendapat ilham dari Allah lewat mimpi. Di dalam mimpinya, di sana ada seorang malaikat mempraktikkan cara azan untuk memanggil orang sholat. Maka sahabat Abdullah bin Zaid setelah bangun dari tidurnya, kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka dia ceritakan isi mimpinya tadi. Lewat itulah Rasul menetapkan bahwa cara memanggil orang sholat adalah melalui mengumandangkan azan. Umar juga bermimpi seperti itu. Tetapi yang pertama sekali menyampaikan mimpinya itu adalah Abdullah. Maka yang masyhur dikenal adalah Abdullah bin Zaid, bukan Umar bin Khattab.
Walaupun Umar juga mimpi sama dengan Abdullah bin Zaid tadi. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu ditulis 2 sunnah sebelum sholat. Yang pertama azan, yang kedua adalah iqamah. Bahkan ada yang mengatakan azan itu adalah syiar. Syiar itu apa? Alamat. Alamat, tanda-tanda di situ ada orang Islam. Sehingga kalau di tempat itu orang Islam tinggal terus tidak mengumandangkan azan, maka pemimpin saat itu boleh mengirimkan pasukan untuk memerangi orang kampung itu. Cuma yang pendapat-pendapat yang kuat bukanlah syiar, bukanlah wajib, tetapi sunnah muakkadah. Paham tidak? Maka di zaman Nabi, azan ini dipakai untuk memanggil orang sholat. Tidak diperlombakan. Tidak bikin sayembara, undang dari Yaman, undang dari Madinah, Makkah, dari mana-mana tempat yang di sana sudah ada umat Islam itu. Bikin lomba azan. Yang menang dapat, yang juara 1, juara 2, juara 3 dapat hadiah sekian-sekian. Tidak ada. Di zaman sahabat juga tidak ada. Tabi'in juga tidak ada. Tabi'in juga tidak ada. Setelah mereka juga tidak ada. Nah, nanti adanya lomba azan itu zaman sekarang. Nah, maka kalau ikuti usulnya orang Wahabi tadi, berarti lomba azan yang bukan hanya dibuat di Indonesia, tetapi di Makkah sana juga dibuatkan lomba azan. Pemenangnya ya bukan dapat hadiah 1 juta dan 10 juta, tapi miliaran. Seharusnya orang-orang Wahabi harus marah sama guru-gurunya di sana. Kenapa buat lomba azan? Bukankah tidak dibuat sama Rasulullah? Tidak ada zaman sahabat, tidak ada zaman tabi'in. Kenapa lomba azan dibuat? Jadi ahli neraka kamu itu. Paham tidak? Kenyataannya mereka diam. Berarti usulnya salah. Kenapa? Usulnya tidak konsisten karena asas dari membangun usul tadi, asasnya adalah kebodohan, kejahilan, hawa nafsu. Akhirnya tidak konsisten. Tidak. Maka tidak ada pilihan lain untuk orang Wahabi selain tinggalkan ajaran Wahabi itu. Kembali ke ajaran Rasulullah dan para sahabat lewat para imam-imam mujtahid. Paham ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi.